Oh, yang slow itu. Udah apa-apa, abangku atur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semangat. Oke, salah satu pimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa untuk belajar kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, Bapak absen dulu. Dan tidak hadir hari ini siapa? Untuk kelas 3 kita satu. Siapa? Para keterangannya apa? Sakit. Terus? Fitri Ramadhani. Sakit. Selanjutnya? Tempatan. Sakit. Oke, untuk kelas 3 TP. Hendi, Pak. Hendi. Patris. Patris. Apa? Ya. Sudah ya. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, biar lebih semangat lagi, kita mulai materi hari ini di pendidikan kewarganegaraan. Materi yang kedua, ya, biar lebih semangat lagi, biar kalian tidak merasa ngantuk di jam terakhir ini. Ayo kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Silakan kalian berdiri di tempat. Ya, oke, silakan kalian berdiri semua. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya, biar lebih semangat ya. Oke, biar teman-teman nggak apa-apa ya. Ayo, semangat ya. Lagi. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi hari ini, tahu nggak sih materi minggu lalu yang kalian pernah pelajari minggu lalu, yaitu materi tentang apa? Tentang kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, kasus-kasus apa aja sih yang pernah terjadi? Pelanggaran lalu terus apa lagi? Anggap putus sekolah, satu lagi
korupsi. Oke. Nah, ini materi hari ini kita masuk ke AD-nya yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya indikatornya menyajikan analisis penegakan penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, materi hari ini adalah menganalisis penanganan hak dan pengingkaran kewajiban warga. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga. Nah, ini materi hari ini upaya penanganannya. Kemarin kan kita masuk di kasus-kasusnya. Setelah ini adalah penanganannya. Nah, ini oke, salah satu bisa literasi membacakan. Silakan bacakan dulu ini. Satu ya. Tentang apa sih, bagaimana upaya untuk mengatasinya? Itu yang pertama apa? Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan KPK. Wajiban negara seperti komisi pemberantasan korupsi KPK. Oke. Selanjutnya lembaga Ombudsman ya, lembaga Ombudsman, Komisi Nasional HAM, ya, perlindungan anak, anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, ya ini. Oke, beri tepuk tangan dulu teman kalian. Upaya penanganan untuk mengatasinya yaitu mengoptimalkan peran-peran lembaga seperti KPK, Ombudsman, terus Komnas HAM. Ini harus mengoptimalkan peran-perannya. Apa-apa saja sih perannya? Oh, misalnya contoh saja KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini bagaimana perannya? Oh, memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Oh, misalkan langsung melihat datanya, misalkan data itu tidak sesuai dengan penghasilannya. Nah, itu bisa ditindak di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya yang kedua, silakan Hafid. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. ya, yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu apa saja sih pelayanan publik ini, seperti di kelurahan, di kecamatan, di kampung, di RT, meningkatkan kualitasnya, kinerjanya, agar tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Siapa sih yang berperan, yaitu masyarakat, untuk meningkatkan pengawasan. Contoh saja misalnya organisasi masyarakat, ormas. Apa saja sih ormas yang ada di kampung ini? Organisasi masyarakatnya contohnya apa? Karang Taruna, ini pintar sekali. Ya, selanjutnya apa lagi ada ormasnya? Sigap. Nah, ini juga termasuk. Itu adalah organisasi-organisasi yang meningkatkan pengawasan dari masyarakat, salah satunya. Selanjutnya, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok dan golongan dalam masyarakat. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Contohnya kepolisian, ya, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban. Contohnya misalnya melanggar lalu lintas, ditegakkan, misalkan dikenakan ditilang, langsung ada tindakan dari kepolisian. Selanjutnya misalnya ada perampokan dan ditangkap, teroris dan sebagainya, ya. Selanjutnya, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Nah, gerakan separatisme ini gerakan apa sih?
Ini separatisme ini gerakan apa? Separatisme ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Nah, gerakan separatisme ini apa? Gerakan separatisme. Gerakan yang teroris contohnya. Berarti apa? Gerakan separatisme itu gerakan yang ingin menghancurkan negara. Pintar sekali kalau orang negara. Gerakan separatisme ini adalah gerakan yang ingin merusak atau menghancurkan tatanan negara. Contoh dari gerakan separatisme tadi, teroris, terus apa lagi? ISIS, ya termasuk di teroris ya. Itu sama contoh di Papua, gerakan separatisme itu yang ingin merusak atau menghancurkan negara kita, ya. Gerakan Aceh Merdeka, terus disebut apa di Papua? Gerakan Papua Merdeka. Dia ingin membentuk negara sendiri, ingin memisahkan diri negara dari Indonesia. Sudahlah, biarkan saja misalkan Timor Leste melepaskan diri, tapi jangan sampai utuhan NKRI ini sampai terpecah belah lagi, membentuk negara sendiri. Kalau misalkan Papua membentuk negara sendiri, Kalimantan membentuk sendiri, Sumatera membentuk sendiri, nah Indonesia ini apa jadi? Ya kan gitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Terus Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan keuangan negara. Ada nggak contoh-contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia? Contohnya apa? Banyak itu kan contohnya ada kan? Contohnya apa? Bantuan sosial yang dikorupsi. Terus ada lagi nggak? Lagi? Masih banyak ya, seperti kasus korupsi, misalkan apa kemarin yang di Blitar? Ada yang tahu? Bukan itu. Ada lagi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia kan banyak nih. Kayak misalkan Bupati Tenggarong, Siri siapa? Rita, kan itu juga termasuk korupsi juga. Oke, lanjutkan. Lembaga peradilan yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis dan kasus pelanggaran. Nah, oke, sampai sini ada nggak pertanyaan materi yang Bapak sampaikan tentang penanganan kasus tadi? Silakan yang ingin bertanya tentang kasus-kasus penanganan tadi dari KPK, kepolisian. Silakan yang ingin ditanyakan. Abid, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan, silakan. Tentang kasus-kasus pelanggaran tadi, tentang apa-apa saja yang sudah materi tadi. Ya, silakan pertanyaan. Ya, oke, bagus sekali pertanyaannya. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini lembaga peradilan setelah kasus tadi terjadi, lembaga peradilan yang memberi jatuhkan vonis hukuman. Jadi vonis ini adalah hukuman apa sih yang pantas untuk kasus-kasus pelanggaran ini? Misalkan korupsi kena pidana berapa tahun, tergantung korupsinya berapa banyak. Nah itu ya. Oke ya, vonis ini ya. Jadi vonis ini adalah lembaga peradilan jatuhkan vonis, yaitu pelanggaran tadi diberikan sanksi. Ada lagi pertanyaan dari materi kita ini yang berkaitan tentang penanganan kasusnya. Tidak ada? Ya, oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke lomba kerja peserta didik. Nanti kalian membentuk yang pertama, kelas dibagi ke dalam 4 kelompok besar. Jadi nanti satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing.
Ya, boleh kalian buka HP kalian yang diperuntukkan untuk pembelajaran. Selain dari pembelajaran, nanti tidak boleh. Ya. Selanjutnya, setiap kelompok memilih topik. Ya, yang pertama rudanya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Selanjutnya dan ada 4 topik ini. Nanti kalian bisa jadikan project. Ya, nanti kita diskusikan bersama. Yang keempat, setiap kelompok menyimpulkan gambar lagi di kertas PS. Jadi ada, Bapak siapkan data PD-nya. Selanjutnya, gambar yang dibuat memuat pertanyaan. Coba kalian narasikan gambar tersebut dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Dari sebelum kita bentuk kelompok ini ada pertanyaan tidak? Boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kalian bisa bentuk kelompok. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya. Ya, nanti kita presentasikan kembali ya. Setiap kelompok presentasikan kembali. Ada tanya jawab dan tanggapan dan sebagainya ya. Nanti dipresentasikan kembali. Oke, bagus sekali teman kalian. Oke, kalian bentuk kelompok dulu. Silakan kalian bentuk kelompok. Nanti digabung saja ya. Untuk silakan gabung kelompok yang sudah tersedia. Diangkat kursinya, boleh ditarik kursinya ke tempat. Ya, gabung bersama teman-teman. Ya, gabung aja. Dari gabung aja, kelas ATP gabung nggak apa-apa. Gabung aja gabung. Gabung. Jadi 4 kelompok besar ya. Gabung aja gabung. Dipencet nggak apa gabung. Ayo cepat. Ya, tutup kan. Ini segini nih bisa gabung sini antara dua ini. Dua ini bisa digabung sini, ayo gabung. Ayo cepat. Ya gabung sini nggak apa-apa, ada lagi kelompoknya. Ini kita udah ya ada kaisar di belakang ini. Ini yang luas nih. Ayo cepat. Ayo. Ini satu. Kasih kelompok 1 mana? Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1. Oh, ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, perhatikan kalian bekerja sama dengan timnya ya. Jadi keaktifan kalian nanti Bapak nilai ya. Silakan kalian bekerja sama. Diperhatikan nih, ada videonya biar lebih jelas lagi kalian. Ya, oke, diperhatikan semua. Nah, ini
Kelompok 1 memuat tentang rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak, nanti bagaimana penanganannya. Yang kedua, hukuman yang masih rendah bagi para koruptor, terus angka putus sekolah. Selanjutnya pelanggaran peraturan lalu lintas yang masih sering terjadi. Nah, ini ada video setelah ini agar kalian lebih mengerti bagaimana cara penanganan kasusnya dan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Bapak kasih. Silakan kalian perhatikan video ini. Satu, supremasi selain Komisi Perencanaan Administrasi atau Komisi Nasional Anti Korupsi dalam Komnas Perempuan meningkatkan kualitas pelayanan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan tersedia upaya penegakan dan kewajiban warga negara. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran negara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau pendidikan formal maupun non formal seperti pendidikan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi seperti berikut. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti tindak pidana terorisme dan penangkapan pelaku tindak pidana umum, yaitu pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme dan ancaman keamanan luar dan sebagainya. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjadi pembimbing atas kasus pelanggaran dan pelanggaran kewajiban warga negara. Selain itu, juga harus membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan melakukan cerminan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberagaman lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku hubungan keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa, dan negara. Apakah kalian sudah paham
Tidak masih paham, silakan ulangi. Oke, jadi kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan. Setelah itu Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Setelah kalian mengerjakan, nanti kalian presentasikan per kelompok masing-masing. Ya, keaktifan dalam mengerjakan dan presentasi nanti itu Bapak nilai di penilaian Bapak, penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Silakan kalian mengerjakan. Bapak kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan. Ya, ini menjelaskan gambar. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, bisa kalian. Ya, dari gambar. Ya. Penjelasan juga, tapi penjelasannya sebenarnya mata agar apa yang
Sudah selesai.
Oke, waktu masih ada 15 menit lagi ya. Ya. Gimana kelompok 1? Belum, kelompok 2. Sedikit lagi, kelompok 3. Ya, kelompok 4. 4 gimana? Udah selesai? Belum. Ya, teman-teman yang lain ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 udah selesai. Kita tunggu teman yang lain untuk nanti menyelesaikan, kita selain presentasi. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Ada yang perlu bisa Bapak bantu?
Oke, udah selesai. Sudah Pak. Ya, waktu sudah menit lagi ya, 1 menit lagi. Cuma diselesaikan. Setelah ini kita presentasi kelompok ya. Silakan selesaikan, bisa waktu 1 menit lagi. Kelompok 1 ya. Kita mau presentasi kelompok karena sudah waktu sudah habis, jadi kalian nanti presentasikan. Yang pertama maju adalah kelompok 1. Oke, biar kalian lebih semangat lagi, kita kalian dengan IRL Bapak ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa. Oke ya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Kurang semangat, biar kalian nggak ngantuk siang-siang ini. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Maju presentasi. Ya, nanti silakan kalian bertanya dan menanggapi. Yang menanggapi bukan hanya kelompok 1, bisa dibantu kelompok-kelompok yang lain. Silakan kalian maju. Oke, dipresentasikan hasil dari diskusi
atau kerja dari kelompok kalian? Silakan kelompok 1. Oke, yang lainnya perhatikan, kalau misalkan kalian kurang jelas, kalian bisa bertanya dan bisa menanggapi tentang materi-materi yang disampaikan di kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi negara atau masyarakat. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini yaitu self assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak. Kalian kalau ada pertanyaan silakan menanggapi dari kelompok 2 dulu ya. Silakan kelompok 2. Nanti kita ya. Ya, kelompok 2 diperhatikan di kelompok 1 ya. Ada pertanyaan kelompok 2. Silakan. Ya. Pertanyaan dari kelompok 2, apa sih hukuman kalau misalkan ada orang yang tidak membayar pajak? Oke, hukuman apa ya? Silakan dijawab. Dia akan mendapatkan denda sesuai pajaknya. Ya, dia dikenakan denda sesuai dengan pajaknya. Ada lagi kelompok lain membantu? Ada yang membantu? Jawabannya apa sih hukuman seseorang yang tidak membayar pajak? Ada? Mungkin tidak terlalu banyak.
Ya, mungkin ditambah dengan bunganya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3. kelompok 4. Silakan kelompok 4. Gimana cara menangani orang yang selalu tidak membayar pajak? Ya, bagaimana cara menangani orang yang selalu tidak membayar pajak? Bagaimana sih menurut kalian cara menangani orang yang tidak membayar pajak? Silakan. Kelompok lain boleh membantu ya. Kelompok 2 bisa membantu pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Kelompok 4, kelompok 3 bisa bantu juga. Ya, sebentar. Ya, ada yang bantu? Ya, diperhatikan ini temannya membantu. Bagaimana caranya? Ya, memberikan edukasi, berarti memberikan pendidikan ya, pengetahuan agar sebenarnya membayar pajak itu adalah apa? Penting. Itu ada lagi? Belum. Untuk menanggapi tadi, ada yang mau satu menambahkan? Kelompok 2? Ya, diberi peringatan terhadap seseorang tadi yang tidak membayar pajak. Ada pertanyaan satu lagi terakhir. Tidak ada? Oke, kelompok 3 silakan. Ya, pertanyaannya, apakah pajak itu penting? Alasannya apa sih kok pajak itu terlalu penting buat negara kita ini apa? Oke? Ya, penting jawabannya, alasannya apa? Alasannya kalau kita nggak bayar pajak, itu kita bisa kena denda. Ya, bisa kena denda. Nah, ada lagi nggak jawaban yang lain? Membantu temannya, pajak itu penting itu buat apa? Untuk kepentingan bersama. Ada lagi, silakan. Untuk membantu ekonomi. Untuk membantu perekonomian negara. Untuk membantu kemajuan negara. Nah, pajak ini sangat penting karena apa? Untuk kemajuan negara. Contohnya apa? Perbaikan ya. Terus apa lagi? Pembangunan sekolah, pembangunan apa lagi? Ya, posyandu atau apa? Puskesmas itu dari pajak. Dan pelayanan tadi itulah dibayar dari pajak. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, ditutup. Untuk kelompok 1, Pak. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ya, perhatikan untuk kelompok 2, silakan kelompok 2 presentasikan hasil dari kerja kelompok kamu. Silakan. Ya, baik, selamat siang teman-teman semua. Ya, Selamat siang. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu hukuman yang masih rendah bagi para koruptor. Ya. Coba kelompok kalian mengarahkan gambar tersebut analisis kasus yang terjadi dalam gambar tersebut, yaitu tentang korupsi. Yaitu gambar itu menjelaskan tentang meledaknya korupsi uang negara. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mesti diberantas. Contoh-contoh korupsi yaitu menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri.
Bagaimana sih pertanyaannya kelompok satu? Bagaimana cara menyadarkan seseorang yang sering melakukan korupsi? Ya, memberikan hukuman atau peringatan ada yang lain. Jawabannya ya, silakan. Ya, pertanyaannya ada pertanyaan selanjutnya ya? Belum nanti kita lanjutkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dulu ya. Bagaimana sih? Tadi apa pertanyaan yang pertama tadi? Ya, bagaimana beri kesadaran orang yang tindak korupsi? Bagaimana yang pertama tadi yaitu memberi hukuman. Ada lagi nggak? Memberikan hukuman tegas kepada orang-orang yang terlibat korupsi. Bahkan Bapak setuju bahwa hukumannya sangat berat karena korupsinya adalah merugikan negara. Pertanyaan selanjutnya tadi dari Asera yaitu contoh tokoh atau contoh seseorang di Indonesia ini yang pernah kena tindak pidana korupsi. Contohnya apa? Tahu nggak? Seseorang yang pernah tindak korupsi di Indonesia ini apa sih? Siapa aja sih? Contohnya siapa? Contohnya seseorang yang pernah kena kasus korupsi berat di Indonesia. Ada lagi yang lain? Silakan dibantu kelompok-kelompok lain. Ya, yaitu contohnya adalah Verdi Sambo. Dia terbukti kasus korupsi bahkan sangat besar di kediaman rumahnya terdapat sejumlah uang dan melakukan tindak kejahatan yang lain. Ada lagi nggak? Pak, ya. Kenapa hukuman koruptor itu biasanya lebih ringan daripada hukuman ya? Ini ada pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih hukuman koruptor itu sangat rendah dibanding dengan hukuman-hukuman yang lain? Ya, biasanya pengadilan tinggi atau itu tidak tegak terhadap hukuman yang ada. Bisa saja diberi suap, diberi apa dan sebagainya. Mungkin itu yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya, perhatikan dulu ya. Sebenarnya kalau misalkan hukuman itu benar-benar dilakukan, makanya ini tadi adalah penanganannya bagaimana harus optimalnya penanganan di lembaga peradilan agar bahwa betul-betul ditangani. Kalau misalnya hukuman seperti itu, hukuman mati ya hukuman mati. Misalkan hukuman seumur hidup ya hukuman seumur hidup. Jangan ada revisi atau pengurangan hukuman. Selanjutnya tadi ada lagi? Nah, bagaimana cara penanganan, maksudnya bagaimana cara kita biar tidak korupsi? Bagaimana misalnya kelompok kalian biar tidak terjadi korupsi di dalam diri kalian itu bagaimana? Bagaimana cara menanganinya? Oh, kita tidak percaya korupsi. Caranya bagaimana? Mempunyai kesadaran diri. Terus apa lagi? Mengingat adanya Tuhan. Berarti adalah peran agama sangat penting karena sesuatu yang bukan milik kita tidak boleh digunakan atau diambil. Berarti pintar sekali. Oke, ada lagi ya? Oke, silakan. Oke, selamat siang. Beri tepuk tangan Bang Opa. Cepat deh, waktu luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
Anak putus sekolah. Anak putus sekolah sendiri diartikan sebagai berhentinya seorang anak dalam suatu jenjang pendidikan formal tersebut. Adapun beberapa faktor penyebab anak putus sekolah yaitu: 1. Rendahnya minat anak untuk sekolah. 2. Faktor ekonomi. 3. Kurangnya perhatian orang tua. 4. Pengaruh lingkungan. B. Upaya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak usia sekolah atau putus sekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan mereka harus kembali sekolah. Salah satunya yaitu 1. Tiga, memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah. Kemudian lanjut dari kami, jika kurang jelas ada yang bertanya silakan bertanya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Untuk angka putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia ini, ada pertanyaan? Silakan, 1-2 pertanyaan cukup. Ya, Hafiz, silakan bertanya. Ya, terima kasih Hafiz, sangat siswa yang sangat aktif sekali ya, karena keaktifan kalian ini yang bawa nilai. Silakan Hafiz. Bagaimana pemerintah mengurangi bagaimana pemerintah mengurangi tingkat tingginya tingkat sekolah? Ya, bagaimana sih pemerintah menangani angka putus sekolah tadi, tingginya biaya tadi? Ya, pertanyaan dari Hafiz, silakan. Upaya pemerintah dalam menangani kasus tersebut itu bagaimana? Memberi beasiswa. Ya, selanjutnya ada lagi. Kita memberikan sosialisasi kepada orang tua bahwa sekolah itu penting. Ya, ada lagi. Dibantu? Ya, silakan. Aiman. Oh, ada pertanyaan. Sebentar ya, pertanyaannya ya. Ya, kita selesaikan dulu satu pembahasan ini, baru kita lanjut ke pertanyaan. Membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil. Ya, pintar sekali. Membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil. Ada lagi? Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi dari Aiman? Ya, dari kelompok berapa Aiman? Oh ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan. Jika memang pemerintah telah mengupayakan beasiswa pada anak kos, sekolah gratis dan lain-lain, kenapa kalau sekolah tetap ada 3 tahun? Apakah upaya pemerintah selanjutnya? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Aiman. Pemerintah sudah memberikan bantuan upaya seperti bantuan operasional sekolah bos ke sekolah-sekolah, tetapi masih banyak angka putus sekolah. Menurut kalian apa sih upaya pemerintah lagi yang sangat tepat sasaran? Itu kita kembalikan lagi kepada orang tuanya, Ya, supaya untuk membujuk orang tuanya untuk membantu untuk anaknya supaya bisa bersekolah kembali. ya, bisa memberikan edukasi atau pendidikan atau memberi sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting. Ada lagi? Apa sih upaya lain selain dana bos kalian yang ditujukan pemerintah? Kok masih banyak sih angka putus sekolah di Indonesia ini? Selain memberikan edukasi kepada orang tua, apalagi selain itu? Ya, ya tergantung dari diri sendiri. Bagaimana sih kita ini sebagai teman-teman yang putus sekolah bisa menyadarkan teman kalian yang tidak sekolah? Ini pentingnya pendidikan itu seperti ini. Bagaimana nanti ke depannya apabila kalian putus sekolah? Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Ya, satu lagi. Terakhir ya, pertanyaan untuk kelompok 3. Apa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya? Ya, kenapa faktor ekonomi menyebabkan angka putus sekolah? Karena peserta sekolah ataupun tidak banyaknya pasti semuanya butuh biaya. Entah itu membayar seragam, membayar buku yang akan kita pakai saja. Ya, karena walaupun sekolah gratis, tetapi biaya-biaya administrasi yang lain tidak gratis. Itu yang menyebabkan angka putus sekolah yang tinggi. Tetapi dari bantuan pemerintah bisa membantu angka putus sekolah yang sangat tinggi ya. Oke ya, dari itu ada cukup ya. Ya, oke silakan.
Ya, dari desa ini apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir untuk presentasikan. Ya, ini kelompok terakhir untuk presentasi diperhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengajaran mereka tentang pelanggaran lalu lintas. Dalam pembelajaran dapat dianalisis bahwa berbagai aturan telah tertulis akan kondisi lalu lintas berjalan kondusif. Tapi kenyataannya masih ada saja pengemudi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dampaknya dari cuma merugikan diri sendiri, tapi juga cara lain. Pelanggaran rambu lalu lintas berpeluang besar memicu kecelakaan hingga fatal. Adapun beberapa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas tidak membawa surat izin mengemudi atau SIM melawan arus lalu lintas dan kendaraan tersebut tidak memiliki garis untuk bergerak. Mari kita memberikan sosialisasi atau edukasi kepada warga negara yang berkendara pemerintah harus melakukan komunikasi untuk melakukan razia dan patroli minimal 3-4 kali, memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sesuai kebijakan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika mohon maaf, tidak ada yang salah, tidak ada yang ingin bertanya. Ya, silakan yang bertanya. Ya, kelompok. Ya, kelompok 2 silakan bertanya. kenapa orang masih banyak melakukan pelanggaran sedangkan selalu ada amnesti? Ya, kenapa seseorang melakukan pelanggaran dan banyak melakukan bukti tilang yang dilakukan oleh polisi? Silakan. Mungkin karena Salah satu saja dulu, nanti bergantian menambahkan. Karena kurangnya kesadaran kepada pengendara. Ya, yang pertama adalah kurangnya kesadaran dari pengendara tersebut. Silakan menambahkan. mungkin karena lupa orang yang mau begitu lupa gimana. Ya, lupa membawa surat-surat atau membawa dalam berkendaraan. Selanjutnya, ada lagi yang menanggapi? Ya, pertanyaan selanjutnya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, satu lagi yang terakhir. Ya, Kita ngambil contoh dari sekolah kita ya. ya, Masih banyak kan di sini kita pengendara menggunakan termasuk banyak tuan kita sesuai dengan helm atau yang kita ukur dan sebagainya itu harus diberikan sosialisasi. ya. Menurut kalian, tidak usah jauh-jauh, masih banyak di lingkungan teman-teman kalian yang melakukan pelanggaran, misalkan tidak memakai helm, tidak sesuai dengan umur yang memakai kendaraan. Nah, bagaimana sih upaya melakukan penanganan seperti kasus tadi? Semua itu tergantung diri sendiri dan juga kesadaran pemerintah, Pak. Pemerintah itu sudah sering melihat, Pak, tapi tidak mau memberikan sanksi-sanksi kepada pelanggar tersebut. Ya, itu tergantung dari diri sendiri. Banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan luka-luka yang terjadi ya. Nah, itu karena apa? Karena belum cukup umur melakukan atau membawa kendaraan. Karena di sini kan di wilayah desa, jadi tidak ada nih untuk penanganan kasus yang terjadi. Ada lagi? Bagaimana pada edukasinya? Ya,
Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana sih cara melakukan edukasinya atau pendidikannya kepada anak-anak yang di bawah umur membawa kendaraan? Dari mana sih cara memberikan pendidikannya, memberikan komunikasinya? Kira-kira Pak bisa minta tolong antar Pak. Ya, bisa saja anak tersebut diantarkan orang tua untuk pergi ke sekolah, memberikan pendidikan kepada orang tuanya bahwa anak di bawah umur tidak boleh membawa kendaraan. Oke, cukup ya. Oke, silakan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, bisa kembali perhatikan. Udah nanti aja disusun. Oke, kita disitu aja dulu. Diperhatikan. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, Bapak ingin merefleksikan apa sih yang kalian bisa dapat dari materi ini. Apa sih yang kamu bisa dapat dalam materi hari ini kita melakukan pembelajaran ini? Jika korupsi hukumannya harus timpal. Ya, apabila korupsi diberi hukumannya sangat timpal. Oh, pentingnya membayar pajak. Ada lagi. Pentingnya Nah, refleksi dalam pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan dalam belajar hari ini? Yang kalian rasakan apa? Memberikan kesadaran diri bahwa sangat pentingnya dalam penanganan kasus terjadi. Oke ya. Untuk minggu depan, yaitu materi kita adalah perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Jadi diingat-ingat materi selanjutnya atau materi minggu depan kita masuk yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Masih semangat kalian? Semangat lagi? Pagi luar? Semangat pagi? Oke, berikutnya kita itu lembar seperti ini, silakan kalian kumpul. Ini sebagai suatu penilaian keterampilan kalian kerjasama. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita berdoa ya sebelum kita berdoa dulu. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan misalnya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebentar, masih ada temannya yang berhati-hati. Ya, silakan salah satu pimpin doa. Oke. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian berhati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kali lagi, semangat lagi. Wah, ini
terima kasih banyak Pak. Udah selesai Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Yuk. Ya Pak, Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.